Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Beranda TVRI Bengkulu, masih dengan tema yang sama terkait dengan Panggung Bangsawan Bengkulu. Membuat sebuah karya seni, teater bukan perkara yang mudah ya Pak ya, tentu ada proses panjang, kerjasama tim, bahkan tantangan yang tidak sedikit. Pak Agus, boleh diceritakan nih, mungkin dari awal produksi, terus buat naskah sampai tampil itu seperti apa prosesnya? Ini kan pasti ada casting-castingnya juga ya Pak ya? Biasanya kami gini, kan setelah ada deal dengan sponsorshipnya ya, kemudian kami kumpulin kawan-kawan dulu, kami tawarkan melalui, kami kan sudah ada grup ya, grup WA untuk Panggung Bangsawan. Kemudian kita obrolkan situ, kita insya Allah akan pentas tanggal sekian, kemudian kita kumpul dulu, kemudian kita langsung cari personil-personilnya, kita kumpulin, kemudian kita sudah rancang lakonnya, kita sudah bikin, kemudian naskahnya sudah kita mulai guyur-guyur, kemudian castingnya itu langsung teman ini jadi ini, jadi ini, jadi ini. Jadi itu sudah ada bayangan kira-kira 90% itu insya Allah ya pas itu. Dan selebihnya itu nanti kita menjaring proses. Misalnya ini pemeran ini belum dapat nih, makanya kemarin kami kebetulan jadi salah satu juri Bujang Gadis. Pas kemudian juri itu saya lirik ada 2 gadis yang mau kita incar, tapi ternyata di tengah jalan kami kasihan kalau mengganggu aktivitas karena mereka lagi karantina kan. Akhirnya kami solusinya mencari lagi. Dan itu sebuah proses juga. Hampir prosesnya ini 24 jam kami harus fokus ke situ. Jadi nggak bisa diganggu gugat. Jadi kalau misalnya 3 bulan kita akan pentas, ini proses mulai dari awal itu 24 jam kami mikirkan situ. Kadang-kadang habis pagi itu mikirnya langsung kita buka komputer, kemudian kita apa yang kurang, selalu perhatiannya ke situ sampai nanti kepada detail-detailnya, latihannya, kemudian kita susun, kemudian sampai kostumnya, kemudian hal-hal yang detail itu kami selalu pikirkan apabila memang kemudian ada yang belum mantap, misalnya dengan ini kami japri ya, gimana nih, oke siap. Kadang-kadang latihan tuh ada yang berhalangan, kemudian ketika berhalangan ya kami selalu memantau terus itu. Nah itu proses sampai kepada nanti hampir A sampai Z itu harus menjadi perhatian fokus itu. Nah itu dulu saya membanggakan Bung Karno juga gitu. Kalau Bung Karno kan kelebihannya dia melukis, mencari pemainnya, melatihnya, kemudian menyiapkan naskahnya, kemudian marketingnya segala macam, itu Bung Karno. Kalau kami kan tidak bisa meniru Bung Karno ya, karena Bung Karno punya keahlian khusus ya, bisa melukis layar-layarnya. Kami paling banter ya, nyuruh kawan untuk menggambar, melukis itu. Nah itu kira-kira seperti itu, dari A sampai Z-nya. Dari A sampai Z-nya. Berarti ini untuk menulis naskahnya sendiri Pak Agus yang... Ya, saya harus mulai memikirkan. Kadang-kadang ada masukan kawan-kawan, kita rubah juga gitu. Jadi naskahnya ini tidak baku ya. Kalau teater modern itu kan naskahnya harus udah baku, dan biasanya kemudian naskah itu digaduh, diapalin, kemudian dihayatin. Kalau ini naskahnya nanti berkembang di panggung. Jadi ketika nanti sudah dalam permainan panggung, itu setiap pemain itu sudah jadi sutradaranya masing-masing gitu. Jadi sutradaranya yang sebenarnya tinggal menunggu nonton aja gitu, asik aja gitu. Ini pakai bahasa Bengkulu ya, dialek Bengkulu ya? Tergantung, misalnya kalau di adegan ada company, ada Inggris atau Belanda, itu bahasanya kalau misalnya Pak Panca nanti berperan sebagai company, maka bahasanya juga logat-logatnya harus mengimbangi bahasa company gitu loh. Tapi kalau yang lain-lain itu biasanya bahasa lokal campur Indonesia Bengkulu gitu. Karena ceritanya cerita lokal. Berarti agak susah ya kalau misalnya ada logat-logat dari daerah tertentu gitu kan ya? Agak susah merubahnya gitu ya? Biasanya itu mengalir begitu saja. Mengalir aja gitu ya? Biasanya mengalir dan enak gitu. Baik. Karena nanti
dalam proses latihannya kan kalau ada kesalahan kan kita ingatkan. Benar sekali. Oke, Pak Panca, Ya. ini kan Pak Panca kan juga udah lama nih ya menjadi aktor nih ya, aduh. Ini tantangannya apa sih sebagai aktor itu? Apakah dari peran baru yang diambil misalnya, atau ketika Pak Panca sudah menguasai peran tersebut, chemistry-nya nggak ada nih sama lawan mainnya seperti itu, atau tantangan lainnya gitu? Memang itu salah satu, lawan main gitu ya. Kadang-kadang nggak nyambung gitu. Iya. Ya, karena apa yang sampaikan Pak Agus tadi, bahwa kita ketika kita sudah sampai kepada di panggung itu udah kita lagi gitu. Cuman kita tahu garisan yang siapa kita. Nah, disitulah kita menunjukkan kemampuan dan kepayawan kita. Nah, makanya saya terus terang aja, saya belum pernah menjadi lakonnya company ini. Ini baru saya mencoba yang pertama gitu. Kemarin di latihan juga saya lagi agak gimana gitu untuk apa? Pertama dialek ya. Lain dulu dengan almarhum teman kita itu si siapa namanya? Dang Leman itu memang Nopi misalnya, itu memang dia udah dari dulunya lah lakonnya itu, jadi udah terbiasa dia itu. Sementara saya itu kan lakon-lakon saya tuh antagonis, jadi bapak, jadi kelembutan gitu. Jadi, nah sementara di company ini, ya company ini kan sifatnya kan neken orang kan gitu, memaksa. Nah ini harus melatih dulu lagi, khususnya pada olah vokal yang memang terkendala kepada ya umur, kita nggak bisa itu ya bantah itu ya toh, kelincahan segala macam. Cuman saya yakin aja nanti kita coba aja seperti apa. Kalau pada ini kan masih lama di Oktober ya Mas Agus. 12 Oktober. Artinya kalau saya lebih baik ketika saya pegang peran itu, saya sendiri merasakan tidak pas, lebih baik saya angkat tangan dulu daripada nanti ketika di panggung kita sendiri yang nggak bisa ngomong. Gitu. Benar. Nah yang jelas itu, tapi kalau kita lawan kita itu bagus, ya, insya Allah nyambung terus itu. Ikut mengimbangi ya. Mengimbangi. Nah, kayak yang kemarin ini si Koni, apa istilahnya? Iya, Tuan Koni. Tuan Koni itu bagus dia, bagus. Apa ketika kita main itu enak gitu. Nah, cuman ya tadi karena ini namanya tonil, pasti banyak nyeleneh sedikit, walaupun kita dari apa namanya dari Belanda ya, apa namanya company ya. Ya tentu karena company ini kita cerita mereka di kepalanya kan uang. Iya benar. Pajak memajak. Nah karena situasi kita, negara kita sedang itu, kita kadang mancing-mancing ke sana juga. Sebenarnya sekedar untuk memancing perhatian daripada penonton nantinya. Gitu. Dan hari ini belum tentu besok seperti itu. Iya, benar. Nah, kadang-kadang mood kita main itu kan berbeda. Apalagi kan tergantung improvisasi dari aktornya. Betul. Improvisasinya, kemudian mood. Ketika kita sedang seneng, nah, enak ngomongnya, lawan manis, waduh, indahnya bukan main lagi. Tapi ketika ya kita nggak, ya nah, wajar manusia ya. Kadang-kadang nggak jalan juga gitu di sini. Ada juga lemot-lemotnya ya. Ada. Di teman kita dulu ada waktu latihan bagusnya bukan main ini. Begitu pentas, aduh. Itu karena ada masalah atau blank aja gitu? Banyak faktornya ya. Baik, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi ya lebih mendalam dengan tema kita Panggung Bangsawan Bengkulu. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami di Beranda TVRI Bengkulu.